Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puja Lestari dari Program Studi Teknologi Informasi kelas A semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem komputer, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama adalah definisi dari sistem komputer. Definisinya, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Lalu, sistem komputer itu ada beberapa yang ada di dalamnya, yaitu ada hardware, ada software, dan brainware. Komponen sistem komputer yang pertama adalah hardware. Hardware itu sebuah perangkat keras yang bisa kita sentuh atau berupa fisik. Yang terdapatnya dalamnya ada input device atau perangkat masukan, perangkat pada hardware komputer untuk yang fungsinya sebagai alat memasukkan data atau perintah pada komputer. Lalu ada output device atau perangkat keluaran. Perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Contoh dari input device tadi ada keyboard sama mouse. Output device-nya ada monitor sama printer. Lalu ada processing device atau perangkat pemroses. Perangkat ini biasanya disebut sebagai otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU, yang biasanya melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, ataupun storage untuk melakukan perintah-perintah yang dimasukkan. Lalu ada storage device. Biasanya dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat penyimpan utamanya, yang biasanya disebut dengan hard disk. Ini hard disk dan ini flash disk. Sama-sama menjadi media penyimpanan. Lalu ada software atau perangkat lunak. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, biasanya berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Yang pertama adalah sistem operasi. Merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Nah, contohnya ada di sebelah, ada Windows, seperti yang biasanya dipakai itu adalah Windows, Linux biasanya dipakai buat server juga bisa, macOS, BlackBerry, Android, dan lain-lain. Lalu ada program aplikasi, digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Karena komputer itu adalah salah satunya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di sini ada Microsoft Word, PowerPoint, Skype, dan Mozilla, dan lain-lain. Selanjutnya ada program tambahan, utility program, perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Nah, lalu yang keempat ada program language, bahasa pemrograman. Bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi atau mengelola sebuah aplikasi gitu. Contoh bahasa pemrograman di sini ada banyak sekali, tapi saya cukup mencari ada Java, PHP, MySQL, Python, C++, dan lain-lain. Lalu ada brainware, yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi salah satu komponen tadi ada itu
software, hardware, sama brainware ya. Yang pertama ada programmer, orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Sistem analis, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya ataupun suatu perusahaan. Lalu ada administrator. Biasanya orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi, juga beberapa programnya sedang berjalan pada sistem komputer. Ada operator. Biasanya orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi tertentu untuk mengolah suatu data. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.